Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Saya bersyukur kita bisa bertemu untuk yang pertama kalinya. Perkenalkan, nama saya Prasetyawati, guru SMK Negeri 1 Tulungagung. Kita bertemu kali ini dalam membahas gerakan literasi sekolah dalam rangka MPLS tahun 2021-2022. Oke ya. Kita mulai. Terusnya seperti yang diharapkan, tetapi karena situasi kita sedang pandemi, maka semoga bisa mencari jalan keluar agar gerakan ini tetap bisa berjalan ya. Konsep dasar dari gerakan literasi sekolah di Indonesia pada awalnya, literasi itu dimaknai sebagai keberaksaraan dan selanjutnya dimaknai sebagai melek atau keterpahaman ya. Pemahaman literasi pada akhirnya tidak hanya merambah pada masalah baca tulis, tetapi bahkan sampai pada tahap multiliterasi. Oke. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, literasi dimaknai sebagai kemampuan untuk memaknai informasi secara kritis, sehingga setiap orang dapat mengakses ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas hidupnya. Karena literasi ini tidak hanya sekedar baca tulis, maka akhirnya ada pemahaman tentang multiliterasi. Ya, lahirlah istilah multiliterasi yang dimaknai sebagai keterampilan menggunakan beragam cara untuk menyatakan dan memahami ide-ide dan informasi dengan menggunakan bentuk-bentuk teks konvensional maupun bentuk-bentuk teks inovatif, simbol, dan multimedia. Ya. Yang melatar belakangi lahirnya gerakan literasi sekolah itu, kalian tentu sangat tahu perolehan penilaian atau pengukuran dari TIMSS dan PISA, di mana Indonesia itu selalu berada di ranking atau peringkat. Berikan rankingnya di sini. Dari tahun ke tahun Indonesia selalu ada di belakang. Ya. Tetapi Indonesia tercatat sebagai salah satu negara yang berhasil mengurangi angka buta huruf. Data dari United Nations Development Programs atau UNDP tahun 2014, tingkat kemelek hurufan masyarakat Indonesia mencapai 92,8% untuk kelompok dewasa, besar ya, dan 98,8% untuk kategori remaja. Masih ada sekitar 7-8% untuk kelompok dewasa yang belum melek huruf, dan sekitar kurang dari 2% untuk kategori remaja. Jadi masih ada kekurangan. Sementara itu tantangan kita, ketersediaan buku yang belum merata di hampir seluruh wilayah Indonesia dan rendahnya motivasi dan minat peserta didik, ini juga menjadi latar belakang lahirnya gerakan ini. Nanti di bagian lain saya tunjukkan tentang survei tentang minat baca di sekolah kita tahun lalu ya. Masyarakat global dituntut untuk dapat mengadaptasi kemajuan teknologi dan keterbaruan atau kekinian. Hal ini tercantum dalam Deklarasi Praha UNESCO tahun 2003 yang mencanangkan pentingnya literasi informasi, yaitu kemampuan untuk mencari, memahami, mengevaluasi secara kritis, dan mengelola informasi menjadi pengetahuan yang bermanfaat untuk pengembangan kehidupan pribadi dan sosialnya. Oke. Uji literasi membaca itu mengukur aspek memahami, menggunakan, dan merefleksikan hasil membaca dalam bentuk tulisan. Nah, pada tahun 2016, Puspendik
Kemendikbud dalam program Indonesian National Assessment Program atau INAP atau Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia (AKSI) menguji keterampilan membaca, matematika, dan sains peserta didik SD kelas 4. Khusus dalam membaca, hasilnya adalah 46,83% dalam kategori kurang, 47,11% dalam kategori cukup, dan 6,06% dalam kategori baik. Lihat, kategori baiknya hanya 6,06%. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan literasi peserta didik di Indonesia masih tergolong rendah dan harus ditingkatkan. Hanya hasil uji ini saya pampangkan, saya jelaskan karena hasil uji Indonesia sendiri ya. Sementara yang dari TIMSS dan PISA kalian bisa mencarinya, itu sangat populer. Gerakan literasi sekolah adalah menjadikan sekolah sebagai organisasi pembelajaran berbudaya literasi. Yang kedua, tujuannya membentuk warga sekolah yang literat dalam hal baca tulis, numerasi, sains, digital, finansial, budaya, dan kewargaan. Oke, ini gambar yang menarik. Di sebuah kereta, hampir semua orang di sini membaca buku. Apakah pernah kalian menemukan situasi ini? Atau pernah ada pemberitaan seperti ini? Ada yang menjawab, kok tidak ada ya? Nah, ini memang foto yang saya ambil dari kompas.com, merupakan foto relawan pegiat literasi yang mengkampanyekan aksi membaca buku di dalam KRL. Jadi situasi yang sebenarnya yang diperoleh tidak seperti ini, karena ini merupakan kampanye ya, kampanye untuk membaca buku dalam rangka Hari Buku Sedunia tanggal 22 April tahun 2018. Oke, mereka senang sekali membaca, tampaknya mimiknya serius. Oke. Ini yang kita peroleh, dan kita akrab dengan situasi seperti ini ya. Lihat yang dibaca apa? Bukan buku, tapi mereka membaca. Mereka membaca dengan duduk, dengan berdiri, dengan berjalan. Situasi ini sering kita temui. Bahkan ada yang membaca sambil mengendarai mobil, mengendarai motor. Tentunya ini harus dipertimbangkan keamanannya ya. Nah, menurut World Economic Forum tahun 2016, peserta didik itu memerlukan 16 keterampilan agar mampu bertahan di abad ini, 2021, yaitu literasi dasar atau fondasi literasi, yaitu bagaimana peserta didik menerapkan keterampilan berliterasinya untuk kehidupan sehari-hari. Mereka harus memiliki kompetensi, yaitu bagaimana peserta didik menyikapi tantangan yang kompleks. Ya, tantangan kita banyak, dan harus memiliki karakter, yaitu bagaimana peserta didik menyikapi perubahan lingkungan mereka. Nah, masing-masing keterampilan ini, literasi dasar, kompetensi, dan karakter, ini dijabarkan dalam 16 keterampilan. Yang pertama, keterampilan literasi dasar, yang termasuk literasi dasar, yaitu ada literasi baca tulis, literasi numerasi, literasi sains, literasi digital, literasi finansial, dan literasi budaya dan kewargaan. Ini yang menjadi fokus kita ya, literasi dasar. Ada 6 keterampilan yang kita bahas, tetapi kita bahas lainnya tipis-tipis gitu ya. Literasi baca tulis adalah kemampuan membaca, memahami, dan menggunakan bahasa tulisan. Sudah sering kalian lakukan. Literasi numerasi adalah kemampuan untuk menggunakan angka dan simbol lain untuk memahami dan mengekspresikan hubungan
kuantitatif. Kalau kalian diberi tugas, misalnya berapakah lama kalian melakukan perjalanan dari rumah ke sekolah, maka kalian akan melakukan pengukuran lamanya suatu peristiwa atau melakukan pengukuran durasi. Angka yang kalian hasilkan merupakan hasil literasi numerasi. Kemudian literasi sains. Pengukurannya merupakan kemampuan berliterasi sains, yaitu kemampuan untuk menggunakan pengetahuan dan prinsip ilmiah untuk memahami lingkungan dan menguji hipotesa. Jika tidak ada hipotesa, melakukan pengukurannya dengan prinsip ilmiah. Pengukuran itu membandingkan sesuatu dengan alat ukurnya. Melakukan pengukuran waktu ya dengan misalnya stopwatch dengan prinsip ilmiah. Ini disebut dengan literasi sains. Yang keempat, literasi digital, kemampuan untuk menggunakan dan menciptakan konten berbasis teknologi. Kalian bisa membuat presentasi, kalian bisa menciptakan video, termasuk menemukan dan berbagi informasi, menjawab pertanyaan, berinteraksi dengan orang lain, dan pemrograman komputer. Kemudian literasi finansial adalah kemampuan memahami dan menerapkan aspek konseptual dan ihwal keuangan dalam berbagai kegiatan sehari-hari. Kemudian literasi budaya dan kewargaan adalah kemampuan memahami, menghargai, menganalisis, dan menerapkan pengetahuan tentang kebudayaan dan kewargaan. Kecakapan abad 2021 pada kompetensi memiliki 4 keterampilan: berpikir kritis atau pemecahan masalah, kemudian kreativitas, keterampilan berkomunikasi, dan keterampilan kolaborasi. Keterampilan berpikir kritis atau pemecahan masalah adalah kemampuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi situasi, gagasan, dan informasi untuk menyampaikan tanggapan dan solusi. Keterampilan kreativitas adalah kemampuan untuk mengangankan dan merancang cara baru yang inovatif untuk mengatasi masalah, menjawab pertanyaan, atau mengungkapkan makna melalui penerapan, sintesis, dan beradaptasi dengan tujuan pemerolehan pengetahuan yang beragam. Kemampuan berkomunikasi adalah kemampuan untuk mendengarkan, memahami, menyampaikan, dan mengkontekstualisasikan informasi secara verbal, nonverbal, visual, dan tertulis. Kemampuan kolaborasi adalah kemampuan bekerja dalam tim untuk mencapai tujuan bersama, termasuk kemampuan untuk mencegah dan mengelola konflik. Di SMK, kemampuan kolaborasi ini sangat kental ya. Selain juga harus mandiri. Kemudian kemampuan atau kompetensi komunikasi ini seharusnya diasah sehingga jika nanti kalian terjun ke dunia usaha atau dunia industri akan lebih bagus lagi kondisinya. Kemudian tentang karakter, ada 6 karakter yang seharusnya dimiliki keterampilannya di abad 2021 ini, yaitu keingintahuan, yaitu kemampuan dan keinginan untuk mengajukan pertanyaan, keterbukaan pikiran, dan keingintahuan. Keterampilan inisiatif, yaitu kemampuan dan keinginan untuk secara proaktif melakukan tugas atau tujuan baru. Memiliki ketekunan untuk mempertahankan minat dan usaha
untuk mencapai satu tujuan. Memiliki penyelesaian diri, yaitu kemampuan untuk mengubah rencana, metode, pendapat, atau tujuan berdasarkan hal-hal baru jika rencana itu tidak sesuai dengan hal baru itu. Memiliki keterampilan kepemimpinan, yaitu kemampuan untuk secara efektif mengarahkan, membimbing, dan mengilhami orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Memiliki kepekaan sosial dan budaya, yaitu kemampuan untuk berinteraksi sosial dan budaya secara santun. Khusus dalam pembangunan karakter, di Indonesia mendeskripsikannya berdasarkan nilai-nilai Pancasila, yaitu ada nilai religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Di rapor kalian nanti akan selalu ada nilai-nilai karakter ini. Religius itu meliputi keimanan atau beriman, bertakwa, bertoleransi, dan cinta lingkungan. Nasionalis itu cinta tanah air, semangat kebangsaan, dan menghargai kebinekaan. Mandiri itu kerja keras, kreatif, disiplin, berani, dan suka belajar. Karakter gotong royong bisa dideskripsikan dengan kerja kerasnya, solidaritas, saling menolong, dan kekeluargaan. Integritas bisa dengan deskripsi kejujurannya, keteladanan, kesantunan, dan cinta pada kebenaran. Sumber saya bubuhkan di bawah. Selain literasi dasar, ada juga tiga literasi lainnya yang perlu dikuasai oleh peserta didik, yaitu literasi kesehatan, literasi keselamatan jalan, mitigasi bencana, dan literasi kriminal. Bagi siswa SD disebut dengan sekolah aman, ya. Jadi dalam gerakan literasi sekolah, selain ada literasi dasar, ada literasi kesehatan, literasi keselamatan, dan literasi kriminal. Yang kita bahas adalah literasi dasar saja. Gerakan literasi sekolah merupakan suatu usaha atau kegiatan yang bersifat partisipatif dengan melibatkan warga sekolah. Warga sekolah itu siapa? Ada peserta didik, guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan, pengawas sekolah, komite sekolah, orang tua atau wali murid peserta didik, akademisi, penerbit, media massa, masyarakat, bisa berupa tokoh masyarakat yang dapat mempresentasikan keteladanan, dunia usaha, dan lain-lain, dan pemangku kepentingan di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Gerakan literasi sekolah juga merupakan gerakan sosial dengan dukungan kolaboratif berbagai elemen. Salah satu yang ditempuh untuk mewujudkan sekolah sebagai organisasi pembelajaran yang warganya literat sepanjang hayat adalah pembiasaan membaca para warganya, yaitu peserta didik. Literasi ternyata tidak sekedar hanya membaca dan menulis, ya, lebih dari sekedar membaca dan menulis. Namun mencakup keterampilan berpikir menggunakan sumber-sumber pengetahuan dalam bentuk cetak, visual, digital, dan auditori. Di abad ke-21 ini, kemampuan ini disebut sebagai literasi informasi. Oke, ya. Clay tahun 2001 dan Ferguson menjabarkan bahwa komponen literasi informasi terdiri atas literasi dini, literasi dasar, literasi perpustakaan, literasi media, literasi teknologi, dan literasi visual. Komponen literasi dini atau early literacy oleh Clay tadi, yaitu kemampuan untuk menyimak, memahami bahasa lisan, dan berkomunikasi melalui gambar dan lisan yang dibentuk oleh pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan
sosialnya di rumah. Jadi biasanya anak-anak balita mengalami literasi dini ini. Literasi permulaan atau basic literacy adalah kemampuan untuk mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, dan menghitung berkaitan dengan kemampuan analisis untuk memperhitungkan, ya. Mempersepsikan informasi, mengkomunikasikan, serta menggambarkan informasi itu berdasarkan pemahaman dan pengambilan kesimpulan pribadi. Yang ketiga adalah literasi perpustakaan, library literacy. Memberikan pemahaman cara membedakan bacaan fiksi dan non-fiksi, memanfaatkan koleksi referensi, memahami Dewey Decimal System sebagai klasifikasi pengetahuan yang memudahkan dalam menggunakan perpustakaan, memahami penggunaan katalog dan pengindekan, hingga memiliki pengetahuan dalam memahami informasi ketika sedang menyelesaikan sebuah tulisan, penelitian, pekerjaan, atau mengatasi masalah. Kalian bisa menemukan komponen literasi ini, literasi perpustakaan ini, di SMK Negeri 1 Tulungagung, yaitu di perpustakaan. Kalian bisa belajar tentang bagaimana menggunakan DDC atau Dewey Decimal System untuk mengklasifikasikan pengetahuan dan menggunakannya atau memudahkannya untuk mencari buku atau mencari sebuah topik, mencari sebuah subjek. Ya, kalau kalian mau menjadi sahabat pustaka, sahabat perpustakaan di SMK Negeri 1 Tulungagung, pada akhir sesi ini saya berikan sebuah kuis dan soal untuk semuanya, jadi harus kalian isi. Tidak semua pertanyaan atau soal itu memiliki skor. Ada yang hanya menunjukkan ketertarikan saja, tapi ada juga yang menunjukkan sebuah soal dari pemahaman pertemuan kita ini, topik tentang pertemuan kita ini, topik tentang literasi. Oke, nanti. Literasi media adalah kemampuan untuk mengetahui berbagai media yang berbeda, seperti media cetak, media elektronik, bisa berupa radio, televisi, media digital, atau media internet dalam hal ini, dan memahami tujuan penggunaannya. Kemudian literasi teknologi atau technology literacy, yaitu kemampuan memahami kelengkapan yang mengikuti teknologi seperti hardware, kemudian software, dan etika atau serta etiket, ya, etika dan etiket dalam memanfaatkan teknologi. Berikutnya, kemampuan dalam memahami teknologi untuk mencetak, mempresentasikan, dan mengakses internet. Dalam praktiknya, juga pemahaman menggunakan komputer atau computer literacy yang di dalamnya mencakup menghidupkan dan mematikan komputer, menyimpan dan mengelola data, mengoperasikan program perangkat lunak. Nah, sejalan dengan membanjirnya informasi karena perkembangan teknologi saat ini, diperlukan pemahaman yang baik dalam mengelola informasi yang dibutuhkan masyarakat. Berikutnya adalah literasi visual. Visual literacy adalah pemahaman tingkat lanjut antara literasi media dan literasi teknologi yang mengembangkan kemampuan dan kebutuhan belajar dengan memanfaatkan materi visual dan audiovisual secara kritis dan bermartabat. Tafsir terhadap materi visual yang tidak terbendung, baik dalam bentuk cetak, auditori maupun digital, perlu dikelola dengan baik. Bagaimanapun di dalamnya banyak manipulasi dan hiburan yang benar-benar perlu disaring berdasarkan etika dan kepatutan. Ya, kalian memahami ini dan kalian harus bisa menyaring. Fokus kita sekarang ke ekosistem yang telah dimiliki SMK Negeri 1 Tulungagung yang mendukung literasi adalah 1.
karya peserta didik diletakkan di lingkungan sekolah. Setidaknya ada di ruang perpustakaan, di sana ada karya-karya kakak kelas kalian yang telah melakukan PKL, praktek kerja lapangan, praktek kerja industri. Mereka membuat laporan dan ada di perpustakaan. Laporan yang representatif bisa digunakan sebagai referensi untuk studi lanjutan untuk adik-adiknya. Kalian bisa melihatnya. Kemudian buku bacaan juga tersedia di UKS, tidak hanya tersedia di perpustakaan, ya. Kalian bisa ke UKS, di sana ada beberapa buku untuk keperluan pengetahuan tentang kesehatan sekolah. Ketiga, kepala sekolah bersedia berdialog dengan warga sekolah. Bapak kepala sekolah kita ini sangat humble jika berdialog dengan kalian, dengan warga sekolah. Beliau bersedia menampung keinginan atau menampung pendapat kalian. Ya. Keempat, penghargaan terhadap prestasi peserta didik, baik akademis dan non-akademis, diberikan secara rutin. Jika kita dalam kondisi normal, tidak dalam masa pandemi, biasanya ini dilakukan saat ada upacara hari Senin. Penghargaan itu tidak harus berupa penghargaan fisik, misalnya hadiah ya, tapi bisa berupa pujian atau apresiasi. Oke. Di masa pandemi, jika ada prestasi peserta didik, prestasi kalian itu akan dengan sangat cepat tersebar di grup-grup guru, di grup-grup kelas, ya, di grup sekolah. Ini pasti akan segera dipublikasikan untuk memotivasi yang lainnya. Kemudian yang kelima, kepala sekolah terlibat aktif dalam pengembangan literasi. Bapak kepala sekolah sudah mencanakan bentuk literasi kita. Dalam hal ini adalah meminjamkan buku tertentu untuk mengasah kemampuan berbahasa Inggris. Ya. Kemudian merayakan hari-hari besar nasional dengan nuansa literasi. Misalnya memperingati Hari Kartini dengan lomba kreativitas. Di tahun kemarin, April 2020, telah diadakan lomba memperingati Hari Kartini dengan mengadakan kreasi membuat video, kemudian membaca puisi dan membuat puisinya. Jadi membuat dan membaca puisinya. Hasilnya bagus. Sayangnya saya berikan linknya, tidak saya sediakan linknya hari ini ya. Satu saat mungkin kalian bisa nagih ke saya, oke? Atau nagih ke kakak kelas kalian. Terdapat budaya kolaborasi antar guru dan staf dengan mengakui kepakaran masing-masing. Ini sudah dilakukan, jadi sering ada kolaborasi di mana salah satu guru menjadi narasumbernya dan yang lain bisa menjadi pembelajar. Kemudian staf sekolah dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, selalu itu. Disediakan waktu untuk pembelajaran dan pembiasaan literasi. Sebenarnya literasi ini tidak harus, kegiatan literasi sekolah ini tidak harus tersendiri, tetapi juga bisa masuk ke dalam pembelajaran, masuk ke dalam ekstrakurikuler maupun intrakurikuler. Oke, perpustakaan meminjamkan buku untuk kepentingan penumbuhan minat baca dan menambah wawasan berbahasa Inggris untuk semua peserta didik kelas 10. Sementara ini yang tersedia bisa disediakan untuk semua kelas 10 adalah seri tentang Asian Stories, ya. Jadi cerita tradisional dari negara-negara Asia yang dikemas dalam bahasa Inggris dalam sebuah buku, di mana satu buku ini ada banyak, mungkin bisa 10 judul. Kalau kalian membaca satu judul itu sangat memungkinkan dan tidak dalam waktu lama. Kemudian yang ke-10, buku fiksi dan non-fiksi tersedia dalam jumlah cukup banyak di sekolah. Buku cerita fiksi sama pentingnya dengan buku berbasis ilmu pengetahuan. Ya. Saya kenalkan perpustakaan SMK Negeri 1 Tulungagung. Pertama adalah lokasinya.
Lokasi SMKN 1 Tulungagung saya tandai dengan garis putih ini. Kalau kalian mau ke perpustakaan bisa lewat gerbang utama yang sebelah timur, masuk, kemudian sebelum ke gedung utama sudah belok kanan, notok ya, kemudian belok kiri, nah sampailah ke gedungnya perpustakaan. Atau kalau lewat pintu selatan, pintu gerbang selatan, lurus saja ke utara, kemudian sampai di pertigaan yang ketiga ya, itu baru sebelum pertigaan yang ketiga belok kiri. Oke. Nanti di sana kalian akan menemukan Bumin dan Mbak Endah. Bumin dan Bu Endah ini adalah bagian sirkulasi. Ini Bu Endah, ini Bu Min. Jika kalian memerlukan janjian, karena ini dalam waktu pandemi, di mana banyak yang belajar dari rumah atau juga bekerja dari rumah, kalian bisa berjanji dengan mereka untuk bertemu. Bu Min, Bu Endah, kapan saya bisa ke perpustakaan? Kapan Ibu ada di perpustakaan? Saya mau pinjam ini, gitu ya. Tapi setiap hari kami buka dalam masa pandemi ini. Ini adalah buku-buku yang baru datang dan siap diolah. Apa itu pengolahan buku? Pengindukan pertama kali, diberikan nomor register, kemudian di stempel, kemudian dicari klasifikasinya menurut subjeknya melalui DDC atau DW Decimal Classification. Kalian bisa mempelajarinya ini kalau mau. Setelah mengklasifikasikan, kemudian melabeli nomor punggung, ditempelkan di punggung buku 3 cm dari ujung bawah ya, kemudian menyampulnya. Setelah itu baru siap untuk dipinjamkan. Label nomor punggung bentuknya seperti ini ukurannya tertentu ya. 631.3 ini adalah angka yang didapatkan dari hasil searching atau hasil mengklasifikasikan dari DDC tadi itu. Kemudian 3 huruf besar di bawahnya ini merupakan 3 huruf pertama dari nama belakang pengarang. Kemudian huruf kecil di paling bawah ini adalah huruf pertama dari judul. Ya, sementara dalam contoh ini judulnya adalah mesin pengering hasil pertanian. Jadi diawali dengan huruf M yang ditulis dengan huruf judul yang saya tulis ini hanya untuk memudahkan saja. Tetapi aturan dari label nomor punggung sebenarnya tanpa ini. Ini adalah kegiatan teman-teman kalian di perpustakaan. Mereka sedang searching bacaan ya. Mereka mudah-mudahan bisa menikmatinya. Ini yang saya janjikan, survei minat baca siswa terhadap buku pelajaran di SMKN 1 Tulungagung 2020 hanya beberapa item aja atau beberapa item saja yang saya tampilkan. Yang pertama adalah minat baca terhadap buku mata pelajaran. Oke. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mata pelajaran atau ada beberapa yang berupa kelompok mata pelajaran. Saya minta surveinya, saya mintakan kepada responden. Ternyata hasilnya adalah 18,8% itu tertarik atau sudah membaca buku produktif. 20,7% itu membaca seni. Kemudian 15% membaca tentang olahraga, 14,5% kewarganegaraan dan sejarah, 11,7% tentang sistem komunikasi dan informasi digital, 10,7% bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Jawa. Sedangkan matematika, fisika, kimia, dan biologi ternyata bukan hal yang dominan untuk dibaca. Kemudian saya juga mensurvei format bahan pelajaran yang disukai selama awal 2020. Jadi sudah masa pandemi ya. Ternyata 44,1% itu lebih menginginkan modul elektronik yang berupa PDF atau Word atau Google Doc. Modul elektronik dibaca saja. Kemudian presentasi elektronik seperti PowerPoint, Prezi dan sebagainya. Ini ternyata tidak cukup disukai ya. Kemudian video saja juga tidak cukup besar. Dan yang terbesar adalah
masih menginginkan buku yang tercetak. Saya pikir, video dengan presentasi itu lebih disukai. Ternyata mereka masih merasa nyaman dengan modul elektronik dan masih ada yang menginginkan buku yang tercetak. Ini di awal-awal pandemi. Kita sudah melewati pandemi itu lebih dari setahun, mungkin sekarang berubah ya. Mungkin sekarang berubah. Kembali ke gerakan literasi sekolah. Target pencapaian GLS, program literasi sekolah ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem sekolah yang literat, yang akhirnya menumbuhkan budi pekerti baik kepada peserta didik. Ekosistem SMK yang literat adalah kondisi yang memungkinkan penguatan karakter serta pengembangan sikap kritis, kreatif, inovatif, berjiwa wirausaha. Ini ciri khasnya target pencapaian untuk ekosistem SMK. Perilaku empati sosial, cinta kepada pengetahuan dan siap kerja. Berjiwa wirausaha dan siap kerja. Untuk SMA beda lagi, karena mereka harus cinta pengetahuan. Pelaksanaan gerakan literasi sekolah itu melalui 3 tahap, ada pembiasaan, ada pengembangan, dan pembelajaran. Pembiasaan ini bisa dimulai dari begitu masuk sekolah, kemudian masuk halaman sekolah. Sebelum dimulai pelajaran ada penumbuhan budaya literasi dan minat baca di sekolah, salah satunya melalui kegiatan 15 menit membaca. Dalam masa pandemi, format ini tentu tidak direkomendasikan karena harus datang ke sekolah. Sementara saat ini kita daring ya. Kemudian pengembangan kecakapan literasi melalui kegiatan non-akademis, misalnya kegiatan ekstrakurikuler dan kunjung perpustakaan atau waktu literasi. Untuk kunjung perpustakaan, seandainya perpustakaan kita adalah perpustakaan digital, mungkin ada penjadwalan ya. Seandainya perpustakaan kita memang harus berkunjung secara fisik, maka penjadwalan ini harus lebih detail lagi. Karena keterbatasan ruangan, keterbatasan bahan pustaka dan sebagainya. Kemudian intrakurikuler atau pembelajaran juga bisa menggunakan strategi literasi di semua mata pelajaran. Proses pembelajarannya pasti menggunakan strategi literasi. Sumber yang saya gunakan adalah desain induk gerakan literasi sekolah, Dikdasmen Kemdikbud edisi 2, cetakan 1 tahun 2018. Kemudian dari www.kompas.com, kemudian dokumen foto dan survei pribadi. Demikian, terima kasih atas atensi kalian. Selamat belajar, tetap jaga kesehatan. Salam literasi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.